Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabi rahmah sayyidil mursalin imamil muhaqqiqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Al-ayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsul utamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangkatnya hati kita, menjadi sempurnanya akhlak kita daripada Rasulullah yang dikatakan khuluquhul Quran, Nabi Muhammad SAW yang dikatakan Rasul ini seperti Al-Quran yang berjalan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Yang pertama, al-fakir hormati I Syarifuddin Allah betul hayatih. Mudah-mudahan bertambah berkah majelis Baitur Rahmannya. Amin. Allah mudahkan segala urusan. Wabil khusus Allah satafiahkan badan. Amin. Dan kepada antumah lelaki perempuan, mudah-mudahan digobul hajat, Amin. diijabah hajatnya, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disatafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Bekunya hati, beku hati, hati membeku. Beku ini berarti bukan cair, bukan mencair tapi mengeras, ya, menjadi beku. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ibadah membuat hati kita menjadi tenang, ya, dari seperti lautan bergelombang menjadi tenang, berarti diam, berarti nggak gerak-gerak. Ini di bulan Dzulqa'dah, bulan yang sebagian alim mengatakan ini bulan diam, jadi nggak ada aktivitas. Sebagian mengatakan bulan apit di antara dua lebaran. Luar biasa, hati ini kalau nggak diasah luar biasa, na'udzubillah. Jadi hati ini kalau nggak ditata luar biasa, tapi bukan dalam keluar biasaan, dalam kebaikan. Allah mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan utusan untuk kita umat. Kenapa dikatakan umat? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini, ada satu keadaan yang dikatakan Rasul uswatun hasanah. Jadi sebaik-baik suri tauladan. Jadi kalau kita makhluk ini berhadapan dengan Khalik, yang kita bawa akhlak, yang kita bawa adab, yang kita bawa ilmu, ilman wa hilman dikatakan. Jadi ada ilmu, ada di atasnya lagi hilman. Jadi keterangan hasil daripada ilmu yang dia cari. Seorang talibin, muridin mencari ilmu supaya mendapatkan hilman itu. Berarti kalau andai kata ilmu nggak sampai hilman, ada mubazir di sana.
ada ar-ra'at atau terputusnya ilmu di sana. Karena ilmu ini ar-ra'suddin. Jadi kalau kita kepengen hati ini menjadi munawar, bercahaya, al-muhim kesimpulannya hati yang ihsan, yang baik, yang gak beku, berarti harus dengan ilmu. Misal, al-ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat, bihi untuknya, atau ilmu yang daripada ia berzikir, ibadah khusyuk dalam mengerjakan sholatnya, dalam ibadah sunnahnya, yang wajib atau yang sunnah. Hati ini kalau dia keras, semuanya keras. Mata, pandangan enggak teduh, pendengaran telinga enggak bisa menahan sesuatu, maunya mendengar yang naudzubillah min dzalik mudarat. Tangan segala macam, seluruh badannya. Karena dikatakan ini hati ini harus benar-benar dijaga. Jadi kemungkinan besar amal perbuatan kita dihukumi Allah. Kita melakukan perbuatan haram, kita melakukan perbuatan subuhat, kita melakukan perbuatan makruh. Itu dari sana. Selama sudah sampai ke situ, jatuh, sudah dikatakan ini orang jahil, ini orang melakukan perbuatan haram, ini orang melakukan perbuatan subuhat, ini orang melakukan perbuatan makruh. Kenapa, Beb? Karena ada nanti yang dikatakan ghaflah, lupa. Oh, berarti kalau hati kita ini nggak tenang bisa lupa pasti. Jangankan hati, yang ada di kepala kita ini akal. Kalau akal ini nggak tenang ya bisa lupa. Misal 7 dikali 7 berapa? Karena akal kita nggak tenang, nggak ngerti jumlahnya. 1 ditambah 1 berapa? Karena akal kita nggak tenang, kita nggak ngerti jumlahnya. Dari yang susah sampai yang gampang, kadang sampai nggak ngerti. Kenapa? Karena itu kemungkinan besar dari hati yang nggak tenang. Terus berzikir, ibadah. Puncak ibadah ini diantaranya qiraah Al-Quran. Rasul mengatakan, adibu auladakum ala thalathati khisal, hubbu nabiyikum wa ahlu baitihi, summa qiraatul Quran. Nah, di sana dikatakan kalau kita kepengen mempunyai anak walad, anak yang baran, yang taat, yang soleh, ajarkan kepada anak kita untuk mengenali Rasulullah, kata Nabi. Terus mengenali ahlul bait Rasulullah, keluarga Nabi. Terus mengenali itu Al-Quran Al-Karim. Dibaca Al-Quran. Fas'alu ahlu dzikir in kuntum la ta'lamun. Yang mengatakan itu ayat di Al-Quran, bilharfiyah di Al-Quran. Yang mengatakan itu Al-Quran. Apa Al-Quran makhluk, Beb? Bukan. Al-Quran ini apa keterangan? Bukan hanya sekedar keterangan. Al-Quran itu hidayah, petunjuk. Kalau keterangan kita bisa melihat cahaya, belum tentu hati itu mau. Kita bisa mendengar sesuatu daripada cahaya itu mungkin. Ya, tapi hati kita belum tentu bergetar. Lah, berzikrillah dengan beribadah. Salatnya getol, rapi, subuh, zuhur. Kenapa subuh? Subuh ini waktunya orang bisa bangun dari tidur, bayangin. Kita bisa tidur, bisa bangun. Begitu. Makanya dengan istiqomah. Istiqomah, hati ini lama-lama enggak beku. Nauzubillah min dzalik, kalau sampai mengeras, dari ini hati yang berpenyakit, beku ini berpenyakit, nggak wajar. Tapi kalau hati kita luluh, hati kita terus nggak beku, Allah akan berikan asrar, akan diberikan surur, Allah akan berikan rahasia-rahasia. Setiap ciptaan Allah dari Nabi Allah Adam alaihissalam, memang kita diberi akal, selalu melakukan ini, melakukan itu. Dari zaman ke zaman sampai kiamat nanti. Sedang hati kalau nggak kuat, dirinya nggak akan kuat. Hidupnya nggak akan kuat menahan segala macam arus zaman. Semakin akhir semakin rusak, semakin akhir semakin berat,
Semakin akhir semakin bobrok. Semakin mendekati akhir zaman, yang mana alimul ulama nyuruhkan kita nggak ngalamin itu zaman. Banyak, sebagian mengatakan kita jangan sampai ngalamin kiamat. Karena di akhir itu orang ke kanan, dia ke kiri, orang ke kiri, dia ke kanan. Yang benar ke kanan, dia ke kiri. Yang benar ke kiri, dia ke kanan. Nah, makanya begitu juga hati. Jangan pernah berharap hati ini beku. Jangan pernah berharap hati ini keras. Na'udzubillah. Kita masih bisa dilihat sesama manusia hati kita beku, hati kita keras, tapi di hadapan Allah. Di hadapan Allah, Izzah dikatakan Al-Latif Allah. Di hadapan Khalik Allah, yang segala sesuatunya, yang membentuk rupa kita, diri kita, dari mulai ruh ditiupkannya ke alamur rahim, sampai dilahirkannya dikandung 9 bulan, terus sampai di liang lahat, dimakamkan, dikubur, masuklah ke alam barzah, dan kembali kepada ruh, terus hingga yaumul hisab, terus hingga di mizan, ditimbang amal-amal. Itu bagaimana hati amal itu. Bagaimana kita melakukan sesuatu pahala yang kita kerjakan, melakukan amal soleh yang kita katakan, tapi belum tentu kalau tidak dari hati. Kalau sesuatu dia memahami, andai kata khamrun, minuman keras itu haram, ya, wal maisir dikatakan, walahamul khinzir, walaham daging dan babi, ya itu nggak boleh dimakan. Dia ngerti, nggak sampai dia masuk ke hati, dalam hati, diletakkan di hati, walaupun hanya kalimat. Kenapa? Bilisan, karena ilmu, karena ilmu. Begitu dia mengerti sesuatu yang haram ini khamrun, nggak boleh untuk mulutku, hamrun, nggak boleh untuk hatiku, hamrun, nggak boleh tersentuh tangan, karena dihukumi alimul ulama najis, dihukumin najis, ya, lain alkohol, lain lagi, begitu. Terus kata seterusnya. Nah, kenapa dibuat hati ini seperti itu, begitu luar biasa hati? Karena hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua berpulang ke Rasulullah. Segala sesuatu kita hidup karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lama khalaqtu aflak, Allah mengatakan. Itu hadis qudsi. Jadi hadis ini, yang qudsi ini, dia di atas hadis-hadis, karena hadis qudsi itu ucapan Allah. Nah, karena kalau kita ngerti hidup ini, kita dihidupkan Allah. Kalau kita mati, Allah yang mematikan kita. Ya sakhiruna sa'atan wa yastakdimun. Allah nggak pernah tunda-tunda kesenangan. Ya Allah tunda karena kalau kita diberi senang sama Allah, nanti takut kita lupa. Semua orang bilang begitu, semua ustadz, semua habaib, semua orang alim bilang begitu. Jadi jangan pernah kita merasa Allah ngurang-ngurangin. Allah selalu melebihkan. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Bayangkan. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmat luar biasa. Hati itu terangkat. Rafa Allah darajah. Orang yang melebihkan dalam zikir. Nabi menyuruhkan kasratus sujud. Itu diantara yang membuat hati kita ini mandang. Muqabbilal kiblah, memandang ke kiblat, ngerti Allah. Selalu tawajuh ilallah, selalu memandang 90 derajat ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus di saat melihat perkara-perkara yang haram, melihat sesuatu perkara-perkara yang syubhat, melihat perkara-perkara yang makruh, yang mubah, bukan yang halal, bukan yang sunnah, ada radar, hati itu akan bisa merasakan. Memang hati ngalahin lidah. Lisan, lidah ini. Fam ini mulut, lisan ini lidah. Galab itu sadar, itu hati, dada di sini itu, di sini dikatakan batanon itu galab, itu yang diberitahukan, dikhabarkan kepada kita. Berarti andai kata ini kering, ibarat siram, seperti kita melihat taman-taman itu. Andai kata hati ini gersang, dengan kesejukan, hati itu akan menjadi sejuk. Andai kata itu beku, berarti
harus dibakar dengan gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi katakan dengan Al-Qur'an Al-Karim. Itu obatnya hati di saat hati ini beku, dan itu yang dikatakan az-zikru, yang dikatakan Al-Qur'an Al-Karim, hadis Rasulullah, hadis Rasul, terus ijma' ulama, ikuti ulama-ulama termasuk baca kitab. Masya Allah ya Sadifuddin. Kenapa? Karena dari sana itu kita kenal Rasulullah. Dari situ kita kenal Kanjeng Nabi Muhammad. Dari situ kita mendekat kepada Nabi. Bayangkan, adibu auladakum, Rasulullah mengatakan hubbu nabikum. Jadi Rasul yang nyuruh kita cinta kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlu baitihi. Kenapa di sana dikatakan ahlul bait? Karena Rasul yang mengatakan, itu hadis. Summa qiraatul Quran. Terus Al-Quran. Dan di sana itu orang yang kasratus sujud, yang banyak sujud gamagal, Rasulullah itu mengingatkan kita untuk banyak itu salat. Nabi mengulang-ulang itu salat yang dikatakan as-shalah, as-shalah. Kenapa? Karena dengan itu hati akan menjadi tenang. Berarti az-zikir di sana disuruh kita bertanya, fas'alu, disuruh kita bertanyalah, in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ibadah ini, ya orang yang ahli qiraah Al-Quran, orang yang gak pernah meninggalkan sembahyang. Siapapun orang yang ahli membaca Al-Quran, yang gak pernah meninggalkan sembahyang, ya punya martabat, ini orang istiqomah, ini orang soleh. Bergetar hati, bergetar hati ini melihat orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena Allah berikan wilayah ahlu zikir kepada orang itu, karena dia sholatnya, karena ahli tadarus qiraah Al-Quran, dan sudah barang tentu ngerti ilmunya ya, ngerti caranya sholat. Tanya Kiki Sarip, ngerti caranya bagaimana itu huruf-huruf hijaiyahnya di Al-Quran, begitu. Karena Allah memberikan hidayah sesuai kehendaknya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diriwayatkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, sahib Maulid Simtudurar, yang ngarang Maulid Simtudurar. Habib Ali ini kalau bikin maulid di rumahnya di Sewun, di Yaman sana, di Hadramaut, di Sewun, di satu desa Sewun, itu ada satu pemakaman di sana, Zanbal namanya, pemakaman Zanbal. Itu kalau Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi bikin maulid karangan dia sendiri, itu makam itu, semua yang di makam itu hampir 80 lebih makam wali-wali kutub itu pada hadir semua. Roh-rohnya hadir semua ke tempat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Suatu saat ada orang mau ziarah ke Zanbal itu. Dia mau ziarah ke sana, bertepatan Habib Ali bikin maulid. Nah, ada di sana orang yang jagain makam, ya, ada yang jaga makam. Datang ke sana, dipanggil sama yang jaga makam, kesini kau mau ziarah, ini kuburan sepi. Semua pada hadir di tempat Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, sahib Maulid Simtudurar. Kenapa sebabnya? Habib Ali terus mengatakan, karena aku sudah memegang kepalanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hati. Kalau Nabi sudah cinta, ridha kepada seseorang, Allah akan beri futuhul arifin. Dia akan ngerti gaib. Apa gaib? Jembatan kita ma'rifat kepada Allah. Apa gaib? Jembatan kita ma'rifat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau orang hati mahabbah, cinta, segala macam, dibungkus ini bekunya hati, kekakuan, kericuhan, pikiran segala macam, enggak tenang, banyak mikirin segala macam. Wa na'udzubillah, utang kadang dipikirin, kan aneh. Utang itu angkat tangan, diberi rezeki sama Allah. Cuman kenapa? Kan nggak kebuka pikiran, karena hatinya beku. Karena Allah nggak berikan futuh, nggak berikan bukaan, begitu. Terus mati, kadang orang berharap mati. Na'udzubillah min dzalik. Putus asa kepengen mati, akhirnya mati beneran. Na'udzubillah. Karena hati-hati. Ud'uni astajib lakum, Allah mengatakan. Jadi begitu itu banyak pertimbangan, banyak hitung-hitungan di dunia ini yang harus kita paham. Dari mana berangkat segala sesuatu pemahaman akal kita itu? Dari hati yang Allah
katakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan apa ibadah itu hati ini tertata, hati ini tenang. Ibarat al-bahar al-galub, ibarat itu lautan, itu hati, lautan hati. Ini lautan yang dikatakan lautan ini enggak bergelombang. Subhanallah. Ini bagaimana menenangkan lautan, bayangkan begitu. Sedang Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin bahwa hati diri kita ini yang dilihat mata kita itu harus dari hati. Semua kepunyaan orang itu nikmat yang Allah berikan yang harus kita syukuri. Dari diri kita, dari sekitar kita semuanya, Allah berikan kepada seorang hamba ini sudah barang tentu ahlu zikir, ahli ibadah. Makanya kalau bersyukur kepada Allah di saat sholat, dan selalu di sana di surah Al-Fatihah selalu kita baca itu ya, alhamdulillah rabbil alamin sampai amin. Terus surah pendek. Terus dalam doa selalu dalam doa begitu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi sampai terus selesai. Terus apa? Ketika dalam menjalani hidup sering kita mengatakan alhamdulillah, dapat rezeki alhamdulillah, ya. Menyenangkan orang, disenangin orang alhamdulillah. Kalau dapat sesuatu yang enggak mengenakan naudzubillah. Udah begitu. Itu orang yang dicirikan Allah ahlu zikir. Dari apa berangkatnya? Allah mencirikan orang itu disebut fulan oleh seorang yang lainnya. Dia disebut ini orang menurut pandangan mata kita ahli ibadah karena hatinya dilihat Allah. Hati yang dilihat, hati yang dikatakan qalbun salim, hati yang menyelamatkan. Hati yang enggak dikatakan ini segolongan orang-orang munafikin, golongan yang hatinya sudah rusaklah sudah. Orang kalau sudah mulutnya dusta, hatinya rusak. Orang kalau sudah ingkar janji, hatinya rusak. Orang kalau udah banyak ia mengkhianati, hatinya rusak. Akhirnya terbengkalai hidup. Nah, akhirnya kita ketularan itu. Kalau kita nggak hati-hati dalam hidup, akan rusak hati ini. Kalau kita nggak banyak ngasah diri, mengasah hati ini dalam untuk memperbanyak ibadah yang Rasul katakan katsratus sujud, banyak kita sholat sunnah, tahajud, qiyamul lail, tahajud, terus rawatib, qabliyah, ba'diyah, dan itu dikatakan subuh yang waktu yang dikatakan ini ajaib, jawful lail, di sepertiga malam itu. Terus kita ngerti ketika Allah berangkatkan matahari keluar, duha, dan terus ngerti ketika itu dekat itu senja, azan maghrib. Maka dikatakan saatul ijabah. Kenapa? Karena matahari itu keluar. Dan ketika rembulan di malam hari itu keluar ketika 15 Hijriah dikatakan begitu. Dan Allah memberikan segala sesuatu itu rupa segala macam itu untuk apa? Untuk kebutuhan hati seseorang itu. Berarti itu hati yang dikatakan bisa peka terhadap urusan-urusan agama. Hati yang peka di saat ada sesuatu yang enggak menyenangkan dirinya, yakni satu yang bisa menjadikan musibah, bisa menjadikan penyakit, bisa menjadikan enggak maslahat, malah mudarat, enggak menyenangkan, malah menyakitkan. Nah, akhirnya apa? Bahaya. Nah, orang-orang seperti itu yang dikatakan akan dia menghuni darkil asfali minan nar, neraka jahanam. Allah na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.